Oke, Dinda. Perut udah hilang ya. Hebat. Perut udah hilang, tapi rezeki nambah dan wisdom juga nambah. Budget. Budget. Enggak, ada ZL. Kita akan bicara Zulfan Logics. Ya. Kita udah punya satu temuan baru Mr. Q. Kalau Mr. Q kan ini kan apa namanya tawa polarisasi. Kalau ini Zulfan Logics. Contoh Zulfan Logic itu apa? Janganlah Anies bikin partai, nanti dia pula yang digurita. Itu Zulfan Logic. Iya. Yang khawatir Prabowo dan Jokowi. Bukan yang ketar-ketir, bukannya Jokowi. Oh iya, mengenai pertemuan rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Yang ketar-ketir bukan Jokowi. Apakah Jokowi ketar-ketir? Loh enggak. Yang bilang Jokowi ketar-ketir itulah yang ketar-ketir. Nah, itu Zulfan Logic. Zulfan Logic gitu kan. Gitu. Orangnya bersuka hati dia. Tapi memang hujah-hujah abang itu memang ditunggu di tempat ini. Iya kan? Abang itu kan kalau di sini itu namanya wilayah Ifaqih. Apa tuh bisa coba buat? Apa tuh coba Coba abang jelaskan. Kalau wilayah Ifaqih itu gimana bang? Walayatul Faqih itu disebut kalau dalam bahasa itu kan bahasa Persia. Kalau dalam bahasa Arabnya marja'ul a'la. Jadi dia itu mustahid absolut. apa itu? Mustahid itu keputusan hukum dia absolut. Oh. Jadi kalau di final and binding kalau di sini ya. Jadi kalau di Iran itu kan yang berkuasa itu para ulama. Iya, para mula ini ya. Nah, jadi itu wilayah Tifaqih itu. Itu di sini beliau tuh itu hujah-hujah itu keluar. Oh, udah mulai dari tadi. Kekhasannya di sini memang beda. Tahu-tahu udah main aja bola itu bang. Kalau abang kan harus ada syariatnya dulu syariatnya kan. Kalau ibarat main musik, ini orang udah nggak bisa bedain yang mana check sound, yang mana manggung beneran. Yang mana jam session, mana kalau walayatul faqih itu kepemimpinan, ya kan? Faqih itu kan asal kata dari fikih, ahli tentang berbagai masalah hukum. Walayatul wilayah itu kepemimpinan. Kepemimpinan yang secara hukum-hukum dia sangat menguasai bahkan mendekati keabsolutan. Ya majelis syuro lah kalau di sini. Jadi kalau pemerintahannya tetap orang biasa, bisa Ahmadinejad seperti presiden sekarang kan mengalahkan para ulama nih. Yang presiden baru terpilih sekarang. Ahmadinejad juga dulu mengalahkan para ulama, padahal dia seorang dosen. Ini juga seorang doktor. Kayak Anies dong ya? Hah? Kayak Anies Baswedan dong. Ya sayangnya Anies kan nggak punya basis. Nah, ini juga Zulfan Logic juga. Zulfan Logic. Kita tunggu sampai dia membuat partai. Dan dia harus kerja keras, jangan sampai dikudeta kan. Abang nih ngomong begini gak jadi bikin partai Mas Anies. Iya. Zulfan Logic. Makanya kita perlu buktikan juga. Tapi kalau bicara kepemimpinan politik seperti Pak Jokowi yang sebentar lagi akan purna tugas, mandito. Nah, itu gimana Bang? Abang lihat itu Bang? Ya Pak Jokowi ini biasa aja. Saya kira untuk dia selesai pekerjaannya sebagai presiden, jabatannya sebagai presiden, ini kan orang aja yang sibuk. Ya. Jokowinya santai, apa urusannya? Ya, betul. Mereka mengharapkan kalau mereka menyerang Jokowi ini gelisah, terus mereka ini mengharapkan Jokowi kasih respon. Iya. Lo kan oposisi abal-abal, ngapain dikasih respon sama orang-orang kayak begini? Iya kan? Jadi begini, kalau di Jokowi merespon mereka, Jokowi nggak hebat. Jokowi tidak merespon pun Jokowi tidak rendah. Iya betul. Kan gitu. Buktinya surveinya tinggi. Kepuasannya. Jadi ini kasihan kan, kita kasihan aja lihat orang-orang yang nggak ada cara berpikirnya nih di luar akal sehat, di luar konstitusional juga. Seolah-olah kalau nyerang Jokowi, Gibran nanti ribut sama Prabowo, lalu sampai pada Gibran tidak dilantik nanti. Iya betul. Ini kan kasihan kita. Ada ahli tata negara di situ, mantan Menko Polhukam di situ, iya kan? Di situ juga para dokter-dokter yang kumpul. Dan cara berpikirnya seperti ini, bagaimana nih negara mau maju? Kita mengharapkan oposisi itu kan gagasan-gagasan hebat, ya nggak?
ini nanti kalau Jokowi dianalisis sistem ekonomi yang dibangun Jokowi A, kita mengharapkan bahwa Prabowo ini A+, kan gitu. Demokrasinya juga begitu, harusnya kan gagasan-gagasan begitu. Jangan pupu-papa lagi, ya kan? Kalau ngomongin begitu, Jokowinya ngerti gak bang? Masa nggak ngerti? Kau ini kadang-kadang underestimate juga kau ini. 10 tahun jadi presiden, Soeharto aja 2 tahun jadi presiden ngerti semua, apalagi 10 tahun kan? Iya. Kan katanya Jadi begitu. gini, ngerti itu jangan kau samakan Jokowi seperti ngertinya dosen. Oh. Ya kan? Kau seolah-olah nih ngerti jelimet sistem politiknya begini. Enggak, bukan begitu. Tapi bahwa demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat. Buktinya kan dia ngerti. Tidak ada yang ditangkap ya kan? Nggak ada. Itu menunjukkan dia ngerti. Bahwa demokrasi itu kebebasan berpendapat. Tidak ada yang ditangkap sama Jokowi. Kalau dia nggak ngerti, Tangkap. iya. Nah, itu aja. Sederhananya begitu aja. Zulfan logic. Zulfan Logic. Gimana, Mr. Q? Ya. Gimana menanggapi Zulfan Logic ini? Termasuk ini orang menganggap warisan Jokowi udah tidak begitu relevan lagi mengingat apa yang terjadi belakangan ini gitu. Gimana kita menempatkan konteksnya dalam tempat yang lebih pas gitu, gimana Mr. Q? Ya pertama Bang Zulfan ini kan aktivis Tulen ya, dan aktivis lama. Saya itu punya grup HMI, UI, ya, HMI Depok lah, dari generasi tua. Generasi tua itu maksudnya generasi saya dan di atas lah, ya. 90-an, 80-an akhir itu. Tapi mereka cerita bagaimana dulu di HMI Depok itu terjadi katakanlah konflik. Nah, mereka itu ngadunya ya ke Bang Zulfan. Jadi tahun 90-an pun Bang Zulfan ini sudah dewa di kalangan aktivis. Apalagi kalau sekarang kan. Gitu. Dari para mulah tadi itu kan. Gitu. Iya. Berarti 90-an ini sama Bu Didit aja kalau ketemu pasti cium tangan kan. iya. 90-an tuh purchasing power udah di atas rata-rata tuh. Purchasing power. Itu saya nggak tahu situasi apa sosial ekonomi beliau, saya nggak paham waktu itu. Kalau saya Karena begini, yang menghadap beliau itu senior saya. Jadi saya tuh nggak ikut menghadap, senior saya yang menghadap kepada beliau. Jadi beliau ini di dunia aktivis sudah lama. Jadi percaturan politik ya, langkah-langkah politik itu udah hatam lah. Itu kalau bicara dunia aktivis. Yang kedua, beliau juga politisi dan pernah menjadi bagian dari pemerintahan. Ya, jadi tahu persis bagaimana proses-proses politik yang terjadi dan konsekuensi yang mengiringi langkah-langkah politik tertentu. Kayak tadi Anies bikin partai, ya awas dikudeta itu kan. Menurut saya itu adalah ya analisa beliau terhadap kelebihan sekaligus mungkin kekurangan seorang Anies. Itu menurut saya sih dalam sebetulnya kalau diuraikan. Zulfan Logic. Zulfan Logic itu. Jadi menurut saya sih hati-hati dengan statement-statement Bang Zulfan karena itu berdasarkan atau didasarkan dari pengalaman-pengalaman nyata. Beliau ini grandmaster lah dalam politik. Kalau grandmaster itu ya satu pion digerakkan oleh lawan, dia udah tahu tuh urutan-urutan langkahnya seperti apa. Cuman baru dalam pikiran aja dia udah tahu itu langkah selanjutnya. Saya kalahnya sama Budi aja. Kenapa? Iya, taruhan. Soal apa? Dia udah tahu PSI nggak dilantik. Orang mereka taruhannya aneh gimana? Mereka taruhan setelah 14 Februari. Yang lebih aneh lagi siapa? Yang terima taruhan apa? Lu bener Din, yang aneh Bang Zulfan. Iya. Kalau MQ Logic ya. MQ Logic gimana melihat situasi ini? Nggak. Kalau pilpres kemarin nggak ada yang berani lawan, diajak taruhan nggak berani. Seharga Alphard. Kalah. Seharga Alphard, karena Mr. Q udah punya Alphard. Dari Alphard ke Mercy, naik ke Boeing 747. Ya dia berani Mr. Q ya. Iya,